Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan dan seluruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di mana saja berada. Kembali kita akan menikmati persekutuan dengan firman Tuhan di dalam ibadah Minggu hari ini. Biarlah ucapan syukur senantiasa kita naikkan kepada Tuhan dalam kondisi keadaan apapun, tidak mengurangi kita untuk kita bisa mengalami dan menikmati penyertaan dan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, terlebih dalam kuasa firman Tuhan itu sendiri. Yakinilah di mana kita berada, tatkala kita bersama-sama menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan saya terlalu yakin, tatkala kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, pagi hari ini, kita akan menikmati berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah Minggu hari ini, saya mengambil satu nats Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ini yang kesekian kali setelah Yesus bangkit. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi saat ini kita akan belajar bagaimana atau maksud daripada firman Allah, kebenaran apa yang kita akan dapatkan dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita dalam konteks peristiwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Saya tidak akan membaca satu perikop ini, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-27 menjadi nats pokok kita. Yohanes pasal 20 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Perhatikan, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan Thomas. Mengapa Tuhan Yesus secara pribadi, nanti kita akan bahas, harus menemui Thomas. Dan mengapa Yesus berkata dalam nats yang kita baca, dan jangan engkau tidak percaya lagi. Dari kalimat ini, Bapak Ibu Saudara bisa pahami bahwa bagaimana keadaan Thomas pada saat Yesus menjumpai dia. Dari kalimat dan jangan engkau tidak percaya lagi, berarti di saat Yesus menjumpai Thomas, Thomas tidak lagi percaya kepada Yesus. Ini menjadi satu perenungan kita bersama. Ada titik tertentu seseorang yang dulunya percaya kepada Tuhan Yesus, dalam titik tertentu memungkinkan untuk tidak percaya Yesus. Buktinya Thomas. Kalau kita perhatikan kehidupan Thomas, siapa dia? Apakah dia benar-benar dulunya orang yang percaya kepada Yesus? Kalau kita lihat dalam pernyataan jangan engkau tidak percaya lagi, berarti sebelum Yesus menampakkan diri, sebelum peristiwa
kebangkitan, Thomas sudah percaya kepada Yesus. Dan saat Yesus mati, mulai Thomas tidak percaya akan Yesus. Kita perhatikan bersama-sama, saudara. Siapa itu Thomas? Dia adalah salah satu murid Yesus. Nama lain yang dipakai, yang sering digunakan adalah Didimus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat kita berpikir tentang murid-murid Yesus, seringkali kita teringat pada predikat-predikat yang melekat pada masing-masing murid. Satu contoh, tatkala kita mau belajar tentang Yudas, siapa itu Yudas? Predikat yang melekat adalah, oh, dia murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Kalau kita belajar tentang siapa itu Petrus, oh, dia murid Yesus yang sudah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Memang setelah itu Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Manakala kita berbicara siapa itu Yohanes, dia adalah salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus dan kepalanya ada di dalam dada Yesus. Dia adalah murid yang mengasihi Yesus. Terus siapa itu Thomas? Yang sering kita dengar, yang sering kita simpulkan, oh, dia adalah salah satu murid yang dia nggak bisa cepat untuk percaya sebelum dia melihat. Dia melihat dulu baru dia percaya. Itu tipe Thomas. Tetapi tatkala kita pelajari siapa itu Thomas, Bapak Ibu Saudara, memang dia adalah murid Yesus. Satu dari antara 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Yang sering kita lupakan tentang pribadi Thomas. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 16. Ini satu-satunya murid yang mengungkapkan satu pernyataan. Yang di dalam ayat 16 dia berkata seperti ini. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kisah ini dilatar belakangi pada saat Lazarus sakit. Datanglah orang untuk ngasih tahu Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Singkat cerita, memang Yesus sengaja tidak langsung pergi ke rumah Lazarus. Setelah menjelang 4 hari, Yesus mau kembali ke rumah Lazarus. Satu hal yang saudara perhatikan di dalam pasal 11. Peristiwa itu membuat para murid berargumen begitu luar biasa. Karena apa? Ada satu bahaya yang mengancam yang akan dialami oleh Yesus pada saat Yesus mau kembali ke Yudea. Ada peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh para murid, yaitu ada saat tertentu Yesus mau dilempari batu di Yudea. Ada ancaman di daerah itu. Nah, pada saat Yesus mau berbalik ke Yudea menemui Lazarus, banyak murid berkata, bahaya Yesus, bahaya ini. Beda dengan Thomas. Thomas berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Luar biasa, saudara. Thomas memiliki iman yang luar biasa. Dia satu-satunya murid yang mau rela mati bersama Yesus. Memang pernyataan Thomas ini didasari dari apa yang Yesus dengar pada saat Yesus berkata, siapa yang berjalan pada siang hari
kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Ayat yang ke-9 pasal 11. Jadi orang yang mau berjalan bersama dengan Yesus, kakinya tidak akan terantuk, tidak akan mengalami bahaya. Ini perkataan Yesus yang dijadikan rema oleh Thomas, dan perkataan itu jadi iman, membangkitkan iman daripada Thomas. Akhirnya Thomas berkata, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Yesus. Thomas adalah salah satu murid yang rela mati, mau mati bersama-sama Yesus. Terus yang lain yang perlu kita perhatikan, saudara, yang tidak pernah disinggung oleh para pengkhotbah maupun kita, tatkala kita membaca, kita sambil lalu saja. Kalau saudara perhatikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-5, ada satu kata-kata di sini. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini satu peristiwa bagaimana Yesus mau meninggalkan para murid untuk kembali ke rumah Bapa. Kalau kita pelajari, bukan cuma Thomas saja yang tidak tahu kemana Yesus mau pergi. Semua murid tidak tahu. Tetapi Thomas dengan penuh keberanian dan kepolosannya, dia jujur bahwa dia tidak tahu. Dia tanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Artinya, dari pernyataan Thomas ini, Thomas memiliki satu kerinduan untuk selalu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Luar biasa, saudara. Thomas sangat memiliki kerinduan. Yesus, di mana Engkau mau pergi? Kasih tahu aku dong, supaya aku ikut. Ini pribadi Thomas. Thomas bukan cuma sekedar yang kita kenal, yang memiliki iman yang ragu-ragu. Tapi iman yang dimiliki Thomas pada awalnya, dia mau rela mati bersama dengan Yesus. Dan dia selalu rindu dekat dengan Yesus. Bukankah iman yang dimiliki Thomas sungguh luar biasa? Muncul pertanyaan, mengapa pada saat Yohanes pasal 20 ayat 27 ada satu titik tertentu dari memaknai kalimat jangan engkau tidak percaya lagi, berarti sebelum kata-kata Yesus itu diucap, Thomas tidak percaya Yesus. Saudara, ini menjadi perenungan kita bersama. Thomas yang memiliki iman yang luar biasa. Dia mau rela mati bersama dengan Yesus. Dia memiliki kerinduan untuk selalu bersama-sama Yesus. Pada titik tertentu, dia tidak percaya akan Yesus. Muncul satu pertanyaan. Apa yang menjadi penyebab Thomas tidak percaya Yesus? Apa yang menjadi persoalan? Mengapa Thomas yang dulunya menggebu-gebu beriman kepada Yesus, selalu rindu bersama-sama dengan Yesus, mengapa saat itu Thomas tidak percaya kepada Yesus? Seperti para murid-murid yang lain, Maria Magdalena, para murid-murid yang lain, mereka dikuasai ketakutan, kesedihan, kecemasan. Karena apa? Masalah. Masalah membuat Thomas ada dalam posisi tidak lagi percaya kepada Yesus. Masalah membuat Thomas dalam posisi yang dulunya orang yang luar biasa menjadi orang yang pesimis. Dikuasai ketakutan, dikuasai sikap ragu-ragu, sampai akhirnya dia tidak lagi percaya Yesus. Masalah apa? Masalah
dia murid-murid ditinggal oleh Yesus. Para murid kecewa. Sudah sekian lama, kurang lebih hampir 3,5 tahun dia bersama-sama dengan Yesus. Akhirnya Yesus mati, mereka merasa kehilangan. Mereka merasa kehilangan pengayoman, perlindungan, karena Yesus tidak bersama dengan mereka. Bukan cuma itu saja, tatkala Yesus mati, tatkala mereka datang ke kubur Yesus kosong, mayat Yesus hilang. Padahal, kita kembali ke firman Tuhan minggu lalu, Yesus berulang kali menyampaikan pesan firman bahwa dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Firman yang diucapkan Yesus tertutup karena masalah. Masalah membuat orang bisa mengalami ketakutan dan tidak mempercayai firman. Masalah membuat orang untuk kita berjalan dengan pesimis dan ragu-ragu. Dan masalah bisa membuat orang tidak lagi percaya kepada Yesus. Ini fakta, saudara. Mungkin saat ini masalah yang terjadi sehubungan dengan wabah virus corona memungkinkan kita hidup dengan ketakutan bagaimana nanti sampai selesai, sampai kapan ini berakhir. Bagaimana nanti saya ke depan hidup? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana rumah tangga saya? Sampai-sampai kita mungkin bisa menyalahkan Tuhan. Dan sampai-sampai akhirnya kita tidak lagi percaya Yesus dan meninggalkan Yesus. Tapi dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang yang dikasihinya mengalami kondisi iman yang terus-menerus seperti Thomas. Hidup dikuasai ketakutan, hidup dikuasai keraguan-raguan, dan hidup dikuasai dengan sikap pesimis. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan membawa satu perenungan kebenaran yang menyegarkan buat kita. Bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan Yesus datang kepada Thomas. Tuhan Yesus menemui para murid-murid, menampakkan diri setelah kebangkitannya untuk memulihkan keadaan iman mereka. Kalau kita perhatikan, Yesus datang secara pribadi untuk Thomas. Ini luar biasa. Perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayat 19 sampai ayat 23. Itu peristiwa tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Pada saat itu murid-murid berkumpul di sebuah rumah, pintu ditutup semua, dan Yesus datang di situ, tapi Thomas gak ada. Itu dikasih keterangan di dalam ayat 24, bahwa keterangan Thomas tidak ada dalam rumah itu, dicatat di dalam ayat yang ke-24. Pada saat para murid-murid menceritakan bahwa mereka melihat Yesus, Thomas berkata, aku enggak percaya. Karena Thomas enggak ada di situ. Thomas tidak ada pada saat Yesus menampakkan diri di rumah bersama dengan murid-murid. Dan di dalam ayat 25, argumen Thomas, ini sangat penting di dalam perenungan kita ke depan nanti. Thomas tidak percaya akan cerita murid-murid dan ia berkata, ini Thomas, karena dia tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dan para murid telah melihat Yesus. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Artinya, Thomas tidak serta-merta mudah mempercayai cerita para murid sebelum dia tahu bukti, melihat bukti. Dan bukti yang diminta oleh Thomas seperti yang kita baca tadi. Dengan baik, firman Tuhan mencatat dan jadi perenungan. Pada saat Thomas berkata seperti itu,
Yesus secara manusiawi tidak ada di situ. Ini ada kebenaran yang akan kita ungkap di bagian selanjutnya. Kita masuk di sini dulu. Bukti bahwa Tuhan peduli kepada Thomas. Perhatikan di dalam ayat yang ke-26. 8 hari kemudian, setelah Yesus menampakkan diri di rumah para murid-murid kumpul, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus kembali dalam rumah itu berkumpul dan pintu-pintu ditutup dan Thomas ada di situ. Ada peristiwa yang luar biasa kembali. 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri kembali di rumah yang sama dan saat itu Thomas ada di situ. Pertanyaannya saudara, apa perlunya Yesus menampakkan diri kepada para murid? Kan sudah 8 hari yang lalu. Kenapa 8 hari kemudian Yesus menampakkan diri? Yesus menampakkan diri bukan untuk para murid yang sudah lihat di peristiwa 8 hari yang lalu, tetapi Yesus menampakkan diri, perhatikan, khusus secara pribadi untuk Thomas. Ini luar biasa, saudara. Mengapa saya katakan Yesus menampakkan diri khusus secara pribadi kepada Thomas? Ada komunikasi secara pribadi antara Yesus dengan Thomas pada saat Yesus datang, ayat yang ke-26, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu, jamak. Tetapi di dalam ayat yang ke-27, kemudian Yesus berkata kepada Thomas secara pribadi. Kepada Thomas secara pribadi. Luar biasa, saudara. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak ingin melihat satu orang pun orang yang dikasihinya memiliki kondisi iman yang tergoncangkan karena masalah. Yesus tahu masalah yang dihadapi Thomas. Yesus tahu masalah yang kita hadapi. Thomas mengalami ketakutan, Thomas mengalami kekhawatiran. Yesus perlu datang memulihkan Thomas. Yesus tahu masalah kita. Yesus tahu pergumulan kita. Yesus tahu kalau kita takut. Yesus tahu kalau kita ragu-ragu. Yesus tahu kalau kita khawatir. Yesus tahu kalau kita mulai tidak mempercayai Yesus. Dan hari ini Yesus mau datang menjumpai saudara seperti Yesus datang menemui Thomas. Bukti bahwa Yesus peduli. Yesus mau datang dengan tujuan memulihkan Thomas. Jangan ragukan kepedulian Yesus kepada kita. Dan itu perlu kita yakini dalam hidup kita. Kepedulian Yesus kepada Thomas. Yesus datang memulihkan keadaan Thomas. Yesus tahu tipe karakter Thomas itu seperti apa. Thomas adalah tipe orang yang sulit untuk percaya sebelum dia ada bukti melihat. Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan Thomas. Thomas membutuhkan damai sejahtera. Yesus datang dengan membawa damai sejahtera. Kebutuhan Thomas yang kedua, yang tadi saya katakan pada saat para murid lain menceritakan, Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku bekas paku dan lain sebagainya. Saat itu Yesus tidak ada di situ. Tapi Yesus peduli pada saat Yesus datang. Setelah dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan dia berkata secara pribadi kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas perlu bukti. Thomas perlu tanda. Yesus memenuhi kebutuhan Thomas. Yesus memenuhi apa yang Thomas minta. Di saat Yesus datang kepada Thomas dan Yesus berkata, Thomas, mana jarimu? Ini
tusukkan jarimu ke bekas paku ini. Luar biasa saudara. Luar biasa Allah kita. Tuhan Yesus peduli. Kepeduliannya kepada Thomas. Dia datang secara khusus untuk Thomas. Dan dia datang memenuhi kebutuhan Thomas. Tuhan Yesus peduli buat saudara. Siapapun kita, Tuhan Yesus nggak pengen melihat satu orang pun yang dikasihi senantiasa dikuasai oleh ketakutan, kebimbangan, kecemasan di dalam menghadapi persoalan. Tuhan Yesus mau memulihkan saudara. Tatkala Yesus datang dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan Yesus sanggup memenuhi seluruh kebutuhan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan respon Thomas. Di situ tidak ada keterangan pada saat Yesus katakan, Thomas, mana jarimu? Sehingga Thomas memberikan jarinya, menusukkan jarinya ke bekas paku. Nggak ada keterangan. Saya memiliki satu pemikiran yang lain. Saat itu Thomas nggak perlu lagi untuk membuktikan bahwa ada lubang paku, bekas paku Yesus, paku salib. Enggak. Langsung Thomas berkata di dalam ayat yang ke-28, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas memiliki satu keyakinan kembali. Iman percayanya dipulihkan. Dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Ini pengakuan ilahi yang keluar dari mulut Thomas tatkala dia sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Memang ada pemikiran-pemikiran para teolog zaman sekarang. Pengakuan ya Tuhanku, ya Allahku yang dipakai oleh Thomas, seperti Ahmed Daidah, seorang orator Islam, hanya memberikan satu pemikiran, ini hanya sebagai ungkapan kekaguman. Kelompok saksi Yehova memaknai ungkapan ya Tuhanku dan Allahku oleh Thomas ini merupakan satu keheranan secara emosional. Kelompok Kristen Tauhid memberikan satu pemikiran ya Tuhanku Allahku yang dikatakan Thomas hanya ekspresi keterkejutan, seperti tatkala ada tsunami orang berkata ya Tuhanku ya Allahku. Ini bukan pengakuan keilahian bahwa Thomas mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau saat itu dinilai bahwa ini pengakuan bahwa Yesus sebagai Tuhan, bisa saja kita berkata tatkala tsunami datang, oh tsunami itu adalah Tuhanku. Tatkala kita berkata ya Tuhanku ya Allahku, itu kelompok tauhid. Yang pasti itu di luar kebenaran firman Tuhan. Benar-benar Thomas mengalami pemulihan di dalam keyakinan iman percaya Yesus. Pemakaian kata ya Tuhanku ya Allahku dipakai dari bahasa Yunani, ho kurios, ho theos. Kalau kita sudah belajar menyinggung kurios, ini merupakan satu nama yang sangat sakral dari pemakaian kata bahasa Ibrani Yahweh, YHWH. Dan dengar baik, dalam budaya Yahudi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau memang ini hanya sebagai keheranan, kekaguman, emosional sesaat, pasti Yesus tegur Thomas. Tetapi tanggapan Yesus berbeda. Ini benar-benar pengakuan keilahian yang diakui Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya tetapi tidak melihat. Thomas dipulihkan. Saudara dan saya pasti dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus akan datang menemui kita, menghampiri kita, dan menjawab seluruh kebutuhan kita. Tatkala saat ini kita mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan dalam menjalani hidup, buka hatimu. Jangan kendor, jangan sekali-kali tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia akan selalu ada bersama dengan engkau. Standar ukuran iman percaya yang dipakai Yesus melalui peristiwa iman Thomas. Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya
meskipun tidak melihat. Itu yang berkualitas. Saat ini kita sebagai orang percaya, kita nggak melihat fisiknya Yesus ada dekat kita. Kita nggak perlu tanda. Tandanya sudah cukup, saudara, bahwa Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia hidup dan saat ini dia ada di surga, menyiapkan tempat buat saudara dan saya. Dan dia selalu berdoa kepada kita. Dialah imam besar agung kita yang selalu ikut merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia selalu menyertai kita. Dialah firman Tuhan hari ini menguatkan iman percaya kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Bahwa masalah boleh terjadi, masalah boleh ada, tetapi Yesus ada bersama dengan kita. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih kuat dari masalah apapun. Tidak ada satu masalah yang tidak bisa terselesaikan tatkala kita datang kepada Yesus. Apapun masalahmu, datanglah kepada Yesus. Berdoalah kepada Yesus. Kita nggak bisa beribadah bersama-sama secara umum. Kita bisa berkomunitas secara pribadi bersama dengan orang-orang yang cintai di rumah. Persekutuan orang benar, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus hadir. Yesus hadir siap memulihkan saudara, memulihkan ekonomi saudara, memulihkan kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkatilah seluruh umatmu, orang-orang ketebusanmu di mana saja berada. Pulihkan mereka manakala mereka mengalami ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Biarlah Engkau hadir, menjamah, memberkati mereka. Kiranya berkat kasih setia, anugerah, dan pemeliharaan Allah senantiasa nyata dalam kehidupan kita saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.